Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Salam super luar biasa para sobat dan sahabat tani dimanapun berada. Ya, saya sedang posisi di malam hari di kebun ya. Kita akan mengecek eh, pertumbuhan eh, tanaman timun ya, eh, yang kemarin saya upload ya. Nah, tanaman timun ini para sobat dan sahabat ya, ini berbunga lebih cepat atau lebih maju dari biasanya ya. Nah, seperti yang terlihat ya sobat dan sahabat ya. Nah, ini sudah mulai berbunga ya. Nah, bunganya cukup banyak sobat dan sahabat ya. Tuh. Namun ada beberapa hal yang harus kita cek ya di malam hari. Nah, biasanya hama itu datang di malam hari ya sobat. Nah, hamanya seperti ini sobat ya. Nah, ini sulit ya, karena ini bisa terbang ya. Kalau masih sedikit juga sulit ya. Tuh, sehingga akan mengakibatkan daun itu terluka, berlubang seperti ini. Nah, ini akan menghambat stiomata di kelopak daun ini ya. Nah, seperti ini. Bahkan yang lebih cepat itu sudah bunga itu menjadi bakal timun ya. Nah, seperti ini ya sobat dan sahabat ya. Nah, saya sarankan kepada sobat dan sahabat ya, kenapa kita cek kebun itu di malam hari, karena hama itu beraksinya di malam hari. Hama itu kalau siang itu ngumpet ya. Nah, sobat ya, untuk mengantisipasi hama itu hinggap di ini ya, di tanaman kita, supaya tidak bermasalah ya, supaya nanti buah ini jadi mulus ya. Nah, ini buah awal ya, timun awal dari mata tunas keberapa, ke satu, kedua, ketiga, nih keempat, nih kelima, keenam sudah mulai berbuah gitu kan ya, sudah mulai berbuah ya. Nah, kenapa ya perbandingannya beda ya, ditanam dengan tanah dengan ditanam dengan media ini tanpa menyiram ya? Karena nutrisinya di sini full, karena kan akar itu tugasnya mencari nutrisi ya di sini nih ya, di galon ini, padahal belum dipupuk ya. Karena apa, yang terpenting itu media tanam para sobat ya. Nah, ini kan media tanamnya kemarin sudah saya uploadkan ya, bagaimana cara membuat media tanamnya, bahkan cara membuat tempat galonnya. Nah, ada perbedaan ya. Yang ini ada yang biasa ditarik ke atas ya, kemudian ada yang permanen. Itu ada perbedaan ya para sobat dan sahabat ya, dari tingkat kesuburannya. Jadi kenapa konsep saya itu ke media tanam seperti ini? Saya yakin artinya apa, kalau masih berkebun, masih nyangkul ya, masih panas-panasan, masih nyangin rumput, itu anak muda nggak mau berkebun ya, karena ribet kan. Tapi kalau seperti ini sudah sangat nyaman sekali ya. Artinya apa, tanpa nyiram 3 atau 4 bulan sekali, tinggal kita perawatan yang intensif ya, Nah, kemudian perawatannya ya kita amati pertumbuhannya, kemudian hama ya,
Nah, hama seperti ini cara mengatasinya mudah ya sobat ya. Artinya apa? Saya ini udah tanggulangi di awal ketika masih ada 1 atau 2 hama ya. Jadi kalau kita mau organik ya full aja organik gitu kan ya. Artinya kita gunakan kalau bisa getah pepaya ya, itu tanin ya, karena tanin itu sebenarnya bisa kemampuannya itu membakar gitu kan ya artinya. Nah kan berbeda antara hama yang ada di timun di tanaman yang lain seperti cabai atau tomat ya. Nah saya antisipasinya kenapa ya menggunakan getah pepaya ya, tapi dalam dosis yang rendah karena itu panas ya gitu kan ya. Nah saya sarankan kalau untuk tanaman seperti ini ya, yang merambat seperti ini, yang daun-daunnya seperti ini ya, kalau untuk mengambil getah pepaya kan sulit ya, harus melukai buah pepaya kemudian ditadahin ya gitu kan ya. Nah kalau para sobat dan sahabat itu takut keburu parah hamanya menyerang tanaman ya, nah cukup ambil daun pepayanya aja sobat ya, 2 atau 3-4 lembar ya, di blender ya, dengan air kemudian disaring ya, disaring kemudian kalau kita gunakan tangki 15 liter ya, kita campurkan ya sekitar 15 mili ya para sobat dan sahabat ya. Nah kemudian gini ya sobat dan sahabat ya, supaya karena yang namanya hama itu tidak suka kepada yang berbau dan yang wangi ya. Nah kalau konsep saya kan gini para sobat ya gitu kan, supaya tanaman itu segar bersih daunnya, buahnya, bunganya, kemudian untuk melekat, karena jangan sampai terganggu tanaman itu kotor sehingga setiap mata tidak bisa mengakses oksigen, mengambil oksigen. Saya tambahkan dengan deterjen ya, deterjen yang cair. Saya nggak sebutkan merek ya di sini ya, sekedar tambahan saja ya, setengah sendok ya, nanti dicampur diaduk ya sehingga tanaman itu bersih. Kemudian ya deterjennya yang agak wangi dan kesat-kesat gitu ya. Nah sehingga tanamannya itu segar ya sobat dan sahabat ya, sehingga merangsang pertumbuhan tunas bunga ya. Nah gitu kan, itu untuk perawatannya sesuai dengan janji saya perawatannya ya. Nah karena kan kalau dari segi unsur hara nutrisi sudah di sini ya sekitar 5 literan ya. Nah 5 literan itu sekarang bisa hitung ya berapa per satu tanaman itu mengambil nutrisi selama 24 jam ya. Padahal saya tanam itu kan di media ini kan bukan satu
bukan satu tanaman, bukan satu benih, tapi 4 benih ya. Nah, tapi ini tidak berkendala ya. Karena yang membuat kendala tanaman itu buahnya sulit, buahnya tidak bagus ya besar, ya faktornya apa? Nutrisi tanaman ya. Karena apa? Akar itu kan butuh air, akar itu cari air ya. Kemudian harus ada nutrisinya dong ya. Sehingga pertumbuhannya tak terbatas gitu kan ya. Nah, kenapa? Ya, saya punya konsep bagaimana melipat gandakan buah dengan media tanam yang kecil tapi tanamannya banyak, kemudian buahnya lebat gitu kan ya. Nah, itu sobat dan sahabat ya. Nah, dan mudah-mudahan ya ini menjadi inspirasi atau inspiratif buat para sobat dan sahabat ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ya kita berangkat dari apa yang ada, dan sebelum besar-besaran ya, sebelum besar-besaran berkebun, sobat dan sahabat itu ya minimal membuat laboratorium dulu ya setiap jenis tanaman, sehingga nanti populasi dan pertumbuhannya tahu. Setelah dari riset tersebut bisa maksimal, kemudian perawatannya bagus, kemudian target panen itu bisa lebih awal dari biasanya, nah itu akan menghasilkan pundi-pundi rupiah ya para sobat dan sahabat ya. Kan logikanya gini, kalau orang tanam satu ya dengan luas bedengan 80 ya gitu kan ya, dengan jarak tanam misalkan 40 atau 50 ya, itu kan sudah pemborosan lahan, belum mengolahnya ya, kemudian juga perawatannya, rumputnya. Tapi dengan seefisien mungkin dengan media seperti ini rapat ya, berarti banyak tanaman yang ditanam tapi hasilnya bisa maksimal. Jadi tidak begitu luas tapi hasil produksi lebih apa? Lebih banyak ya. Hasil produksi lebih banyak, kemudian masa waktu panen itu lebih cepat ya para sobat dan sahabat ya. Ini sudah terlihat ya, bunganya sudah berproses. Nah, kalau saya biarkan ya, ini ada apa? Ada londok ya. Karena dia sangat membantu sekali ketika ada hama yang seperti tadi. Nah, ya, ketika ada hama yang seperti tadi, dia akan membantu memangsanya ya. Sehingga di kebun saya itu banyak apa? Binatang londok itu ya emang dibiarkan untuk membantu merawat tanaman kita terserang hama gitu kan ya. Karena dia tahu kalau ada hama dia kerasa krusuk gitu kan ya. Tuh dia kan sedang mengintai ini seperti ini ya, tuh sedang mengintai hamanya di mana gitu kan ya. Nah itu ya para sobat dan sahabat ya. Apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, share, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.